warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Ramawon dari kelas 12 IPA 1 ingin memberikan jawaban atas pertanyaan yang Ibu kasih. Nomor 1. Sebutkan dan jelaskan pengertian musik kontemporer berdasarkan narasumber tersebut. Sebutkan namanya. Pemahaman masyarakat kita terhadap musik kontemporer itu seringkali agak keliru. Tentang hal itu, seorang tokoh musik di Indonesia yaitu Sukaharjana pernah mengemukakan antara lain. Secara spesifik, musik kontemporer hanya dapat dipahami dalam hubungannya dengan perkembangan sejarah musik barat di Eropa dan Amerika. Namun, walaupun dapat mengacu pada sebuah pemahaman yang spesifik, sesungguhnya label kontemporer yang dibubuhkan pada kata seni maupun musik sama sekali tidak menunjuk pada sebuah pengertian yang per definisi bersifat normatif. Itulah sebabnya, terutama bagi mereka yang awam, seni atau musik kontemporer banyak menimbulkan kesalahpahaman yang berlarut-larut. Lalu, nomor 2. Mengapa musik kontemporer tidak populer? Karena kita dapat lihat dari perbedaannya itu yang sama musik populer. Yang pertama itu, musik populer itu mempunyai sistem musikal yang sederhana. Lalu kontemporer itu menggunakan sistem musikal yang rumit. Lalu yang kedua itu diciptakan berdasarkan selera pasar, itu musik populer. Lalu musik kontemporer itu diciptakan demi musik itu sendiri atau idealisme senimannya. Jadi terserah senimannya, nggak terserah pasar gitu. Kayak pengen itu pasar itu pengen gimana, pasti populer itu ngikutin. Tapi kalau kontemporer itu tetap ngikutin dari senimannya itu sendiri. Lalu yang terakhir itu musik populer itu liriknya ringan dan bertema hal umum dalam kehidupan. Lalu musik kontemporer itu bila menggunakan lirik pasti bernilai secara sastra. Jadi sedikit agak berpikir untuk memahami lagu tersebut. Lalu soal yang ketiga, nilai-nilai positif pada musik kontemporer. Banyak sih nilai-nilai positif dalam musik kontemporer, tapi saya hanya bisa menyebutkan beberapanya saja, yaitu semakin banyak para pelaku seni yang kreatif dalam membuat sebuah karya. Tapi musik populer juga kreatif, tapi tidak serumit dalam membuat lagu dalam kontemporer, karena populer dan musik populer itu bisa menggunakan autotune dengan sangat mudahnya. Tapi kalau musik kontemporer itu semuanya dibuat dan dipikirkan secara matang-matang. Lalu yang keempat, keunikan dan aspek pembaruan pada musik kontemporer. Bentar. Bagi telinga orang barat, mula-mula kebanyakan komposisi kontemporer di Indonesia barangkali dirasakan agak sederhana, improvisasi, bahkan seperti main-main saja. Ternyata hal tersebut bisa ditafsirkan sebagai salah satu benang merah hampir antara semua komponis di lingkungan kontemporer. Namun, tetap saja ada konotasi negatif. Tafsiran seperti ini kurang cocok untuk bagian karya-karya komponis Indonesia, karena justru unsur main-main itu adalah metode tertentu untuk mentransfer unsur kesadaran kolektif pada suatu konsep karya seni yang lebih otonom. Dengan demikian, bentuk musikal sering terjadi pada saat pementasan salah satu karya musik melalui proses interaksi antar musisi, di mana esensi kualitatif sebagai karya seni tidak bisa dipelajari dan notasi partitur. Maka tidak mengherankan kalau beberapa musikolog atau kritikus barat cenderung pada kesalahpahaman karya-karya komponis Indonesia dalam proses penilaiannya. Jadi itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.